Allah mengawasi, Allah mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini terus melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat wal afiat, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu mensyukuri atas segala apa yang Allah limpahkan kepada kita semua. Duduknya ibu dan bapak di masjid ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yang membuat betah kita berada di tempat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, yang mudah-mudahan dengan mensyukuri segala apa yang Allah anugerahkan itu, Allah akan semakin melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, tidak hanya sekarang di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, seluruh pengikutnya. Semoga kita semua yang sekarang berada di Masjid Fathul Ummah, juga keluarga kita semua, dan bahkan mereka yang datang kemudian, yang tetap menjalankan ajaran agama Islam sampai hari akhir nanti, semuanya memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita masuk lagi kepada bab yang baru, yaitu isbatul ainaini lillahi ta'ala. Dalil-dalil yang diungkap oleh para ulama, wabil khusus dalam kitab ini oleh Ibnu Taimiyah, yang menetapkan tentang ainaini. Ainun itu mata, ainaini itu dua mata, lillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melihat ayat-ayat Al-Quran yang secara zahir, secara jelas, dengan maknanya yang sangat jelas menunjukkan bahwa Allah itu
memiliki mata, dan mata Allah itu adalah dua. Bab ini berhubungan dengan sifat yang wajib kita ketahui, yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-basar, sifat basar. Sifat basar itu wajib ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna basar? Basar itu Allah yang maha melihat. Melihat itu, alat untuk melihat itu adalah mata. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai yang terkecil sampai yang terbesar, dilengkapi dengan mata. Gunanya untuk apa? Untuk melihat. Jadi ainun itu kata benda. Di dalam bahasa Arab disebut al-ismu, isim, ainun. Kemudian para ulama berdasarkan berbagai ayat Al-Quran mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala itu salah satunya dengan sifat al-basar. Allah itu maha melihat. Di dalam bahasa Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada 3 lafaz yang satu sama lain berkaitan, memiliki makna yang sama, tapi juga ada level yang berbeda. Yang pertama, yang paling tinggi itu ada lafaz basar. Jadi ada banyak ayat di dalam Al-Quran, misalnya yang mengatakan innallaha sami'un basir. Basar. Lafaz al-basar di dalam Al-Quran itu diulangi sampai 147 kali. Jadi kalau kita mau menghitung, dan sekarang gampang menghitungnya ya, dengan menggunakan Fathur Rahman. Ada kamus Al-Quran yang namanya Fathur Rahman. Kemudian kita tinggal membuka dalam Fathur Rahman, kita masukkan, ambil kata basoro, maka akan muncul berapa kali diulangi dalam Al-Quran ya, 147 kali. Apa makna basor? Al-basor yang dijadikan sifat yang wajib di Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya yang maha melihat. Lawan dari al-basor kita semua sudah pada mengetahui ya. Jadi Allah itu mustahil menurut kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu mustahil buta. Allah itu maha melihat, dan melihatnya Allah itu menggunakan kedua mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan dengan sangat luar biasa. Jadi mata itu adalah benda, mata itu alat. Sedangkan tadi ada basor, nanti kemudian ada yang disebut dengan lafaz nazoro, dan ada lagi ro'a dalam Al-Quran. Al-ain itu adalah kata benda. Kita memiliki mata. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran? Dan sekarang kita sudah mengetahui secara ilmiah berdasarkan hasil penelitian. Tapi tanpa itu pun kita sudah mengetahui dari Al-Quran. Ada fungsi dari al-ain itu, dari mata itu. Pertama yang disebut dengan basoro, yang kedua nazoro, dan yang ketiga itu ro'a.
Basoro itu artinya maha melihat, dan di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan setiap diungkapkan lafaz basoro itu konotasinya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata adalah untuk melihat. Basoro, nadoro, kemudian ro'a itu tiga fungsi yang berbeda, tapi ada persamaan. Dalam kehidupan kita sudah melihat bahwa orang yang bisa melihat pasti punya mata. Tapi tidak semua yang memiliki mata itu bisa melihat. Bisa basoro, bisa nadoro, dan bisa ro'a. Ada orang yang diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam daya lihatnya, matanya ada tapi tidak bisa melihat. Matanya ada, dua-duanya ada, tapi tidak bisa melihat. Tidak semua orang yang punya mata bisa melihat, tetapi orang yang bisa melihat pasti punya mata. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu melihat itu punya mata. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Basor, yang maha melihat, itu menggunakan matanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Tur ayat 48 yang tadi dibacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini potongannya saja, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu alam bi muradi. Wasbir, dan bersabarlah wahai engkau Muhammad. Ayat ini berkaitan dengan kondisi yang tengah dialami oleh Nabi Muhammad pada saat beliau berdakwah bersama para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir, sabarlah engkau wahai Muhammad, li hukmi rabbika, akan datangnya, dalam proses menunggu datangnya hukum Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka, maka sungguhnya engkau wahai Muhammad, bi'ayunina. Ini kata yang dimaksud, bi'ayunina, berada di dalam pengawasan, penjagaan, pemeliharaan, pandangan kami. Di Allah memandang. Allah bahasa orangna mencrong ka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika diejek, Allah melihatnya. Nabi Muhammad ketika diludahi, Allah melihatnya. Nabi Muhammad ketika ditinggalkan oleh keluarga terdekat yang mendukung dalam proses dakwahnya, Allah melihatnya. Bukan mengetahui saja, melihatnya. Bi'ayunina. Kenapa di dalam ayat ini menggunakan bi'ayunina? Ini untuk menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa sehari-hari kita sering menyebutkan kami. Jarang mengatakan kecuali dalam kondisi tertentu saya. Jadi penceramah mengatakan kami, kita semua, include, untuk mengcover semua yang hadir. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan bi'ayunina untuk menunjukkan kemahagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sungguh menguasai segala peristiwa yang saat itu yang berhubungan dengan ayat ini, yang terkait dengan apa yang tengah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah dapat tantangan, bahkan Nabi diusir. Terus Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon supaya segera datang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan memperoleh kemenangan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir, sabarlah. Ini tentang sabar. Sabarlah engkau wahai Muhammad dalam menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ayat ini sampai ke belakangnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Jadi kalau kita dalam keadaan mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, yang terasa kita menderita dengan ujian itu, kunci yang pertama adalah sabar. Dan kunci yang kedua, kita harus terus bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu yang akan memancing Allah Subhanahu wa taala segera meringankan beban yang tengah kita alami. Memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kata yang digaris bawahi dari surat At-Tur 48 ini kata bi'ayunina, dengan mata kami. Dalam bahasa Arab, dalam makna leksikal, makna kamus dari ayun, jamak dari ainun, itu makna yang muncul pertama adalah mata. Itu makna hakikinya. Dalam Al-Quran, jamaah rahimakumullah, ketika ada kata bi'ayunina, kemudian di dalam pemahamannya itu kita melihat munasabatul ayat, terkaitan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Lihat konteksnya bagaimana, tetapi kita harus meyakini bahwa berdasarkan ayat-ayat yang mengatakan ada penggunaan lafaz ainun seperti bi'ayunina, kata penulis kitab Al-Aqidatul Wasithiyah yaitu Ibnu Taimiyah, yang pada saat itu beliau lahir dalam suasana bergejolak, di mana ada sebut saja dialog pemikiran, bahkan yang sudah muncul pemikiran-pemikiran yang keluar yang sudah bertentangan dengan Al-Quran. Maka beliau menulis kitab kecil, dan pada saat itu menjadi kitab yang paling populer di dalam pembelaan akidah Islamiyah. Ibnu Taimiyah yang pengikutnya banyak sekali dari dulu sampai sekarang, jadi meyakini bahwa Allah itu memiliki dua mata di dalam rangka menjalankan perannya sebagai pengurus alam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kemaha melihatannya Allah Subhanahu wa taala sudah pernah dikatakan. Jadi kalau di tengah malam ada batu yang sangat hitam, kemudian di atas batu itu ada semut kecil berwarna hitam, kemudian semut itu berjalan, maka tapak-tapak bekas-bekas dari kaki semut itu semuanya jelas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemaha mengetahuian, kemaha melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu sampai melihat apa yang ada di dalam hati kita. Jangankan yang kita ucapkan, jangankan yang kita kerjakan, baru saja diniatkan di dalam hati kita, Allah itu sudah mengetahui dan melihat bahwa hambanya itu tengah memikirkan, tengah merencanakan, tengah meniatkan sesuatu itu. Melihat Allah Subhanahu wa taala sekarang melihat Bapak Ibu semua tengah duduk di masjid, sedang memikirkan nanti akan begini, nanti akan begitu, saya akan melakukan ini, akan melakukan itu, saya akan mencatat ini. Allah Maha melihat.
Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, bukan hanya Allah Maha melihat, tapi Allah pun merekam semua apa yang kita lakukan. Masya Allah. Andaikan semua manusia meyakini tentang sifat Allah ini, Al-Basar, Allah itu Maha melihat, maka tidak akan ada orang yang melakukan pelanggaran di dalam kehidupan ini. Ramai sekarang dalam kehidupan berbangsa, dalam bernegara. Itu karena apa? Karena lemahnya akidah yang ada pada diri mereka yang melakukan pelanggaran. Allah mengawasi, Allah mengetahui. Pada saat berkuasa bisa ditutupi, bisa ditutupi. Begitu kekuasaan tidak ada, maka kemampuan untuk menutupi melemah dan bisa hilang. Maka kemudian terlihatlah apa yang dilakukan, perlakuan, kelakuan, perbuatan yang salah kelihatan, yang benar apalagi. Allah itu Al-Basar, Maha melihat. Melihatnya dengan apa? Dengan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan ada Al-Basar, fungsi mata itu. Kemudian ada yang disebut dengan nazara, ada juga ro'a. Apa bedanya? Apa persamaannya? Ketiga kata itu menurut para ahli bahasa dan menurut para mufassir, dengan membandingkan berbagai ayat Al-Quran yang memuat tiga kata itu. Di dalam Al-Quran kata basara itu ada 147 diulang-ulang. Kemudian kata nazara ada 129 kali diulang-ulang. Dan kata ro'a ini yang paling banyak, karena ro'a itu digunakan untuk manusia juga. Nabi, misalnya Nabi Ibrahim dikatakan ro'al qamar, ya, melihat bulan. Itu diulangi sampai 299 kali. Ketiga kata ini memiliki kesamaan, yaitu melihat. Bedanya adalah basoro yang selalu berkonotasi banyak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar melihat biasa, bukan hanya sekedar mengetahui biasa, tetapi melihat secara mendetil tentang segala objek yang dilihatnya. Itu penggunaan kata basoro. Di samping mendetil juga kemampuan melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat ini, di bawah masjid ini, di bawah tanah, di bawah masjid Fathul Ummah ini, kita tidak mengetahui ada apa. Baru kita mengetahui kalau kita mencoba menggalinya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Itu penggunaan kata basor. Maka sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat basor, sifat yang wajib diketahui oleh kita, sifat yang wajib diyakini oleh kita, bahwa Allah itu Maha melihat. Terus kita ini dilihat. Konteks ayat yang tadi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus diperhatikan, dilihat, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Di dalam ayat yang kedua yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah, ini terdapat di dalam surat Al-Qamar ayat 13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu a'lam bimuradi, wa hamalnahu, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, membawa dia, siapa? Nabi Nuh, menaikkan Nabi Nuh ala zati alwahi wa dusur, dinaikkan ke apa? Ke perahu yang terbuat dari papan dan pasak-pasak. Jadi perahu Nabi Nuh itu tanpa menggunakan paku biasa, tapi menggunakan kayu lagi sebagai pasak-pasaknya. Kalau kita lihat bangunan-bangunan lama, beberapa masjid misalnya di Jawa Tengah, ibu bapak mungkin pernah melihatnya, dilihat-lihat nggak ada pakunya, ya, ada pengikatnya itu masih dengan menggunakan kayu lagi. Perahu Nabi Nuh itu seperti begitu menurut ayat yang terdapat di dalam surah Al-Qamar ayat 14. Tajri bi a'yunina, lagi-lagi tajri bi a'yunina. Ini objek yang dilihat, berjalan pada pengawasan, pada penglihatan kami, dawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi naik Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman. Di dalam hadis, dalam ayat yang lain diuraikan, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam binatang dimasukkan ke situ. Kemudian Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir itu di situ, di dalam perahunya, yang lainnya ditenggelamkan. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang yang diingkari oleh siapa? Oleh masyarakatnya. Nabi Nuh itu berdakwah lama. Di antara utusan Allah Subhanahu wa taala yang dakwahnya paling lama adalah Nabi Nuh. Tetapi yang ikutnya sedikit. Dalam satu riwayat hanya 80 orang. Padahal ratusan tahun beliau berdakwah. Diusir, tidak diterima, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Kata yang digarisbawahi di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tajri bi a'yunina. Jadi perahu itu berjalan dalam pengawasan Allah, dilihat langsung oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Terus perahu Nabi Nuh itu dijaga oleh Allah, diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi jamaah rahimakumullah, membuat keyakinan kita semakin kuat. Jadi kalau menurut logika biasa, logika yang tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah, pada saat itu Nabi Nuh, kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tinggal di tempat berlembah gunung. Nabi Nuh itu tinggal di tempat di pegunungan. Tapi kemudian di gunung itu Nabi Nuh membuat perahu. Orang-orang sekitar menganggapnya orang sinting. Buat apa membuat perahu di pegunungan begini? Bukankah perahu itu harus dijalankannya di air? Tidak ada air. Karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya, termasuk binatang-binatang, dimasukkan ke situ, baru orang tahu ketika banjir sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Nuh diselamatkan. Dalam ayat ini dikatakan bi'ayunina.
Dengan pandangan kami, dengan mata kami, kami melihatnya secara langsung. Kembali kepada yang tadi, ya ma'rimakumullah. Jadi al-ainaini, dua mata. Kemudian fungsinya ada basor, ada nadhara dan ro'a. Basoro tadi bisa melihat, memandang secara detail, termasuk unsur-unsur yang terkecil. Tapi kata nazoro melihat juga, tapi tidak sedetil dari yang terkandung dalam makna basoro. Ini bahasa Arab itu luar biasa ya, lengkapnya, hebatnya. Jadi kalau kita kan ya melihat, satu kata melihat ya. Dalam bahasa Arab tadi basoro detil sekali, nadoro melihat tapi tidak mendetil, sesuatu yang di permukaan. Tetapi di dalam kata nadoro itu, di samping melihat di permukaan, ada melibatkan pikiran, ada daya analisis terhadap fenomena, tapi tidak akan mampu secara lebih detail seperti yang ada pada makna basoro. Jadi di bawahnya ro'a, melihat, digunakan di dalam bahasa sehari-hari. Ra'aitu kitaba, saya melihat Alkitab, saya melihat Al-Quran. Itu melihat secara fisik, melihat apa yang ada pada permukaan. Terkadang di dalam melihat yang menggunakan kata ro'a itu tidak melibatkan pikiran secara kuat. Jadi cukup melihat. Dalam bahasa Arab kalau melihat sepintas itu menggunakan kata ro'a. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam Al-Quran tadi sudah dikatakan bahwa kata dasar ro'a dengan berbagai bentukannya itu diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 299. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul yang ada dalam Al-Quran menggunakan kata itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah memiliki mata, Allah maha melihat dengan mata yang dilihatnya, yang digunakannya, segala apa yang ada. Dan di dalam surat Toha ayat 39 Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Menggunakan kata aini yang di akhir. Jadi kata ainun, mata, yang memunculkan sifat basar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa alqaitu, firman Allah Subhanahu wa taala, dan aku telah menganugerahkan alaika kepadamu. Maksudnya ayat ini kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat setelahnya itu berhubungan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Wa alqaitu, dan aku limpahkan alaika kepadamu wahai Musa mahabbatan, cinta dan kasih sayang, minni, dari aku, firman Allah Subhanahu wa taala, walitusna'a ala aini, dan agar engkau diasuh di bawah pandangan mataku. Di Nabi Musa itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kalau kita lihat secara utuh, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada ibunya Nabi Musa. Ibu Nabi Musa itu pada saat itu sudah mendengar pengumuman dari Fir'aun sebagai penguasa bahwa siapapun yang melahirkan bayi laki-laki maka harus langsung dibunuh. Ibunya Nabi Musa pada saat itu melanggar aturan itu, membiarkan bayi
yang dia lahirkan itu untuk hidup. Ibu Yukabad beda dengan yang lain. Ibunya Nabi Musa itu bernama Yukabad dalam sejarah. Ingin memeliharanya, ingin membesarkannya. Ini kelihatan, ini bayi ini begitu ganteng, banyak keistimewaan. Yang lain langsung membunuhnya, dia tidak. Tapi dalam keadaan bahaya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Al-Qur'annya auha, memberi wahyu. Tapi maknanya bukan wahyu seperti yang diberikan kepada para rasul, maknanya memberitahu. Jadi penggunaan kata auha di dalam Al-Qur'an juga digunakan kepada semut. Allah memberitahu kepada semut bahwa Nabi Sulaiman akan lewat. Ibu Nabi Musa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang sangat mendetil. Wahai Ummi Musa, dikatakan, masukkan bayi itu ke dalam box, ke dalam kotak. Kemudian hanyutkan di sungai Nil. Dia sudah diberitahu nanti akan ada yang mengambil dan nanti akan ada yang memelihara. Dan dalam ayat ini dikatakan walitusna'a ala aini, dan supaya ada yang membesarkan, yang mengurus, dan yang mengurus itu akan berada pada penglihatanku, akan dijaga. Musa dan yang memeliharanya itu, yang membesarkannya, yang mengurusnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ala aini, dalam pandangan mataku, dalam pengawasan penglihatanku, terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, ya marimakumullah. Ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa menentang keinginan Fir'aun. Orang dekat, apalagi orang yang jauh. Kalau kata Fir'aun harus begitu, begitu. Kalau harus begini, begini. Tapi istri Fir'aun, ya, ketika menyampaikan keinginan untuk memelihara, untuk menjaga bayi itu, maka Fir'aun mengabulkan keinginan istrinya. Padahal itu adalah bertentangan dengan larangan, dengan surat edaran yang dia keluarkan. Harus dibunuh. Mengapa bisa demikian? Karena Allah sudah mengatakan walitusna'a ala aini, supaya diasuh, dan Musa bersama yang mengasuhnya itu ada pada penglihatanku. Aku jaga, aku lihat secara langsung. Ini ya ma'rimakumullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merenungkan sejarah para utusan Allah, kita melihat sejarah orang-orang yang soleh, kita pasti terketuk hati dan keimanan kita insya Allah akan semakin menguat. Kau usahakan di dalam waktu-waktu yang ada pada kita itu, gunakan untuk merenungkan sejarah perjuangan para utusan Allah. Betapa lemahnya kita. Kita ini sekedar diperintahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dari rumah ke masjid untuk duduk mengkaji ajaran Islam, mengamalkan agama Islam, masih banyak yang tidak mau. Coba lihat bagaimana perjuangan para utusan Allah Subhanahu wa taala di dalam mendakwahkan agama. Luar biasa, dan ini akan membuat kita semakin merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dan akan membangkitkan semangat kita untuk lebih semangat lagi.
Kita memang tidak akan mampu menyamai mereka, tapi setidaknya kita mendekati kepada upaya-upaya yang telah mereka lakukan. Istri Fir'aun coba berjuang. Itu setiap saat itu ada kadang-kadang ancaman, ada larangan, tapi terus bersikukuh. Dan dia adalah termasuk orang yang nanti akan Allah masukkan ke dalam surga. Dan dia menjadi contoh di dalam sejarah, di mana pasangan suaminya adalah suami yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istrinya adalah istri yang salihah. Dalam kehidupan ini banyak contoh. Ada yang sebaliknya, suaminya adalah seorang utusan Allah, tapi istrinya menjadi orang yang menentang terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan suami dan istri berada pada jalan yang sama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada pada jalan yang sama, dan jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang benar, dan itu dipegang sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam. Direnungkan oleh kita sejarah para sahabat di dalam memperjuangkan agama Islam itu tidak mudah. Jadi kalau ibu bapak membaca sejarah misalnya Bilal, ya, Bilal yang suaranya bagus, kemudian dilihat dari aspek postur tubuhnya beda dengan orang yang lain pada umumnya, tapi dia berjuang sampai dipukuli, sampai diseret, supaya apa? Supaya tidak terus berdakwah, tidak melantunkan azan, supaya tidak terus menyeru orang lain untuk berada di dalam pemelukan agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah terus, tapi dengan kesabaran. Tadi kuncinya seperti kepada Nabi Muhammad, pasbir, bersabar. Dalam kehidupan ini memang kuncinya adalah bersabar. Pernah disampaikan bahwa banyaknya perceraian di berbagai provinsi di Indonesia, di berbagai kabupaten kota di Jawa Barat misalnya, itu ternyata kata kuncinya hilangnya kesabaran. Perceraian itu banyak terjadi, ibu bapak semuanya. Penyebabnya itu terjadi pada, dilihat sebab yang paling dekat, karena istri menggugat suami. Tapi kalau kita lihat lagi lebih jauh, mengapa istri menggugat suami? Karena suami melakukan kesalahan dalam pandangan istri. Coba kalau bersabar, ibu melihat pada diri, jangan ibu yang di sini, ibu yang di sana, melihat pada diri suaminya ada kesalahan, kemudian bersabar dan diberitahu, kemudian suaminya kembali kepada jalan yang benar. Itu bagus. Seorang suami melihat sesuatu yang salah di dalam diri istrinya, tidak langsung menggugat ke pengadilan, tapi menegur dengan baik, dengan kesabaran, membina terus, berhasil, insya Allah tidak akan sampai bermuara pada perceraian. Yang terjadi yang banyak itu tidak ada kesabaran. Penggugat tidak sabar, yang digugat pun terkadang tidak sabar. Kalau kesabaran hanya ada pada satu pihak, maka tetap musibah itu akan terjadi. Suaminya sabar, kata Pak Hakim, apakah Anda ingin menceraikan istri? Tidak, saya ingin membinanya begini, 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 dan saya akan bertaubat. Saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Bersabar. Tapi istrinya, saya sudah tidak tahan, pokoknya ingin bercerai. Terjadilah perceraian. Jadi kesabaran. Dalam membina anak pun kesabaran. Dalam hubungan kita suami istri,
berperan berbeda tapi berpadu di dalam satu rumah tangga, kesabaran. Diberikan ujian istri sakit, kita bersabar. Ibu diberikan ujian suaminya sakit, bersabar. Karena orang-orang yang bersabar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kesabaran itu sampai dihargai? Orang yang bersabar itu innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Karena memang sabar itu kunci berjalannya kehidupan dengan baik. Sesungguhnya para koruptor itu kenapa mereka korupsi? Karena tidak ada sifat sabar. Ingin kaya lebih cepat, tidak sabar, maka melakukan segala sesuatu. Jadi kalau saja bersabar dan kemudian dia memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat, maka itu semua tidak akan pernah terjadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi dari ketiga ayat, dari 4 ayat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidatul Wasithiyah ini harus menjadikan kita semua semakin yakin, semakin kuat. Bahkan bagusnya ayat-ayat ini kita terus ulang-ulang, kita renungkan, kita hafalkan. Jadi upayakan ibu bapak semua, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang terkait dengan sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita hafalkan. Upayakan untuk menghafal itu. Jadi kalau kita punya handphone itu, di situ dibuatkan catatan, ya. Dalil misalnya bahwa Allah itu memiliki sifat basor, Maha melihat. Ayatnya yang ini boleh hanya potongannya saja, bagus, lebih bagus full ayatnya. Bahkan lebih bagus lagi kalau bapak-bapak yang biasa sholat menjadi imam itu dibacakan di dalam sholat. Alhamdulillah kita punya imam yang luar biasa, ya. Dia seorang penghafal Al-Quran, sehingga terus ayat yang beliau baca itu berbeda-beda dan mengingatkan kita, ya. Setiap saat bagi orang yang paham bahasa Arab, ketika mendengarkan imam membaca ayat itu, maka langsung ingat kepada maknanya. Dan itu mengingatkan kita semua. Kita bisa belajar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin dikatakan, ada orang yang mengatakan terlambat bahwa saya harus ke pondok pesantren, ya, untuk belajar bahasa Arab. Ambil saja yang paling rendah. Kita ini bisa menghafal ayat, juga menghafal maknanya, artinya. Karena sekarang Al-Quran di dalam berbagai bahasa itu sudah lengkap. Kita orang Sunda, sudah ada Al-Quran terjemah bahasa Sunda. Orang yang paham hanya bahasa Indonesia, ada Al-Quran yang terjemahnya bahasa Indonesia. Bagus sekali tadi dengar ada pengumuman bagaimana cara, ada workshop cara menghafal ayat-ayat Al-Quran. Itu penting, itu penting. Hadirnya saja itu sudah memperoleh pahala. Hadirnya saja. Kalau sampai kita mampu menyerap ilmunya, kemudian kita menerapkan, dan sampai kita memperoleh kemudahan di dalam menghafalkan ayat Al-Quran, itu amat sangat luar biasa. Mereka yang mencintai Al-Quran antara lain dengan menghadiri sebuah workshop bagaimana menghafal Al-Quran, maka orang itu nanti akan memperoleh syafaat, memperoleh pertolongan dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salat Isyraq pada pagi ini waktunya sudah tiba. Tapi kalau ada pertanyaan disilahkan untuk disampaikan. Kita akan bahas sampai kira-kira pukul 6 supaya kita masih berada pada waktu di mana kita bisa melaksanakan sholat sunat Isyraq itu. Baik, terima kasih sebagai pengantarnya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan bahasan hari ini. Ya, dari Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait mengenai apa yang Bapak sampaikan mengenai basok, bahwa Allah itu melihat dengan dua matanya, saya membayangkan mungkin kalau misalnya dengan dua matanya Allah itu seperti mata kita, apakah itu boleh seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ainaini, kedua mataku, kita tidak boleh langsung menghadirkan atau hadir dalam pikiran kita bahwa mata Allah itu sama dengan kedua mata kita. Kedua itu mungkin samanya misalnya kiri dan kanan, kemudian ada korneanya, kemudian ada alisnya, kemudian ada bulu matanya. Itu yang tidak boleh. Sebab di dalam ayat Al-Quran yang lain dikatakan laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Taimiyah, ketika kita meyakini bahwa Allah itu memiliki mata dan mata Allah itu adalah dua, cukup sampai di sana. Jangan terlalu memikirkan jauh. Oh, kalau begitu mungkin bukan dari kanan dan kiri, mungkin depan belakang, tidak boleh. Tidak boleh. Pokoknya kita yakini Allah itu memiliki dua mata. Apalagi sampai merenungkan korneanya, warnanya apakah kayak orang bule atau kayak kita, hitam kecoklatan. Tidak usah. Tidak boleh. Pokoknya keyakinan tentang Allah memiliki mata, dua mata, hadirkan di dalam diri kita, tapi jangan bertanya seperti apa matanya, bagaimana matanya. Itu akidah Islamiyah, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa. Segala apa yang diuraikan oleh Allah, yang menggambarkan tentang Allah memiliki tangan, yakini oleh kita, tapi tangan Allah berbeda dengan tangan kita. Allah memiliki mata, mata Allah berbeda dari mata kita, berbeda dari mata semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Ini penting, jadi bagus ya. Jadi jangan berpikir bagaimana ya mata Allah itu sambil kita tiduran. Tidak boleh ya. Yakinkan saja Allah memiliki mata, dan mata Allah adalah dua. Untuk apa? Untuk memandang, untuk melihat, untuk mengawasi seluruh makhluknya. Masih ada? Ya, mangga Pak. Ya. Ya. Bagus, ya. Kalau kita melihat dengan istilah mata saja, pasti analogi kita ya mata kita. Ya. Padahal tidak dibayangkan itu mungkin kata-kata yang disebut. Betul. Bagus sekali. Jadi di dalam akidah Islamiyah itu ada berbagai macam kelompok pemahaman, termasuk
ada yang disebut dengan tajsim. Kata orang Sunda, menjirimkan. Jadi membahas ayat-ayat yang seakan-akan berhubungan dengan aspek fisik, ya. Jadi kalau kita bicara soal mata tadi, padahal kan di dalam mata itu ketika kita bicara tentang mata, maka melihat dari aspek fungsi tadi, dilihat basoro, nadoro, ro'a, ya. Jadi memang suatu saat nanti kalau sudah selesai matannya ini, kita akan langsung, insya Allah mudah-mudahan umur kita panjang, ya. Dan awalnya memang saya kalau di hadapan para mahasiswa itu menguraikan itu semua, tapi ada di tempat lain kalau diuraikan terlalu detail perbedaan itu, bukan ada yang semakin tercerahkan, malah semakin bingung. Tapi insya Allah di masyarakat seperti di Fathul Ummah ini, jamaah Masjid Fathul Ummah itu kalau diberikan perbedaan-perbedaan itu tidak akan menimbulkan kebingungan. Jadi sama di dalam tauhid itu seperti dalam fikih, banyak interpretasi yang berbeda-beda. Ketika memahami sifat Allah ada banyak perbedaan, sebagaimana di dalam fikih itu juga banyak perbedaan. Di dalam fikih ada madhabnya, di dalam akidah juga ada madhabnya. Selama ini kita mencoba menyampaikan dulu yang paling kuat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yang paling banyak diikuti oleh para ulama ahli tauhid. Kemudian nanti akan diurai setelah mengetahui dasar-dasar yang paling mendasar, kemudian nanti kita uraikan tentang pemahaman para ulama tentang ayat-ayat ini. Terima kasih, ini semua masukan penting. Barangkali cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa untuk pertemuan berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.